Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya, saudara baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik dan kita dimampukan menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat, kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Betapa banyak yang telah kami terima dan betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Ajari kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan melihat segala sesuatu yang ada dalam diri kami adalah perkenanan Tuhan, izin Tuhan untuk dapat kami miliki. Hari ini kami mau Tuhan tetap memimpin kami, memberkati kami sebagaimana Tuhan telah memberkati kami pada hari-hari yang kami lewati. Oleh sebab itu kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Karena kami percaya, hanya firman Tuhanlah penuntun hidup. Hanya firman Tuhanlah sumber hikmat bagi kami. Untuk kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik. Dan kami dapat mengerti setiap jalan-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 22 Maret 2025 tertulis dalam kitab Lukas 18 ayat 31. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Alai diarahon ma nasab puluduai ni nama mandok nasida. Nanakok mahita tu Jerusalem jala tulus ma tu anak ni jolmai sudina. Na tersurat di akka panurerangi. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pesan terakhir, atau orang Batak sering bilang tona na parpudi. Jika seseorang meninggal dengan tiba-tiba, orang yang mengasihinya sangat terkejut dan akan menangis. Dan kita sering mendengar mereka mengatakan, Somartonao, tidak ada pesan yang kau tinggalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang tua yang sudah sangat renta dan sakitnya pun sudah sangat parah. Ketika dia sudah semakin tua, semakin lemah, para peparannya atau keturunannya menunggu dan terus menjaganya. Mereka menunggu tona, pesan terakhir yang akan disampaikan oleh orang tua tersebut kepada anak-anaknya. Bagi banyak orang Batak, tona itu penting sekali. Pesan ini penting sekali. Apa kira-kira yang dikehendaki orang tua agar mereka dapat melakukannya? Atau apa pesan agar anak-anak tahu apa yang diinginkan oleh orang tuanya? Atau banyak sekali juga orang menunggu tona untuk menantikan warisan yang akan ditinggalkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus akan kembali ke surga, Ia mengajak murid-muridnya dan mau memberikan tona, pesan terakhir. Yesus memberitahukan kepada mereka apa yang akan terjadi. Dan Yesus
hendak mengatakan kepada mereka bahwasanya apa yang telah dijanjikan oleh Allah akan digenapi. Hari ini kita belajar di dalam firman Tuhan bagaimana Allah akan menggenapi janjinya di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus yang datang ke dunia ini sama seperti manusia harus mati. Dan kematiannya itulah yang menggantikan kematian umat manusia karena dosa. Mengapa Yesus harus mati? Paulus mengatakan upah dosa ialah maut. Nyawa kita yang harus diambil atau kita harus mati karena dosa-dosa kita harus digantikan dengan nyawa Yesus. Kematian kita digantikan oleh kematian Yesus. Inilah janji Allah yang akan digenapi agar kita beroleh keselamatan. Dan ini disampaikan kepada murid-muridnya. Segala peristiwa yang akan terjadi di mana ia akan diserahkan kepada orang yang mengolok-olokkannya. Dia akan diserahkan untuk dihina, diludahi, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi apa yang dijanjikan Tuhan? Ini membuat sesuatu kekuatan, memberikan penghiburan kepada murid-murid dan kepada kita. Tapi ternyata mereka tidak mengerti apa yang direncanakan atau apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu bisa kita baca di dalam ayat 34. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Tetapi janganlah kiranya demikian bagi kita ya saudara. Janganlah kiranya kita tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus Kristus. Tapi janganlah kiranya kita sampai seperti pemikiran murid-murid Yesus pada zaman dulu. Hari ini kita sudah dapat melihat dan merasakan betapa banyak kebaikan, betapa banyak berkat, mukjizat yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus percaya seutuhnya bahwasanya Yesus adalah juru selamat yang memulihkan, yang menyelamatkan kita. Dan janji keselamatan itu diberikan kepada kita bahwasanya Dia bukanlah Allah yang kalah, tetapi Dia adalah Allah yang menang, yang dibuktikan di dalam kebangkitannya pada hari yang ketiga. Dalam ayat 33 dikatakan, dan mereka menyesah dan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit. Semua proses penderitaan, sakit, dan bahkan kematian harus dilewati oleh Yesus. Karena itulah janji yang harus digenapi. Dan sebagai tanda kekuatan dan kuasanya sebagai Allah, Ia adalah Allah yang menang, yaitu di dalam kebangkitannya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh renungan kita pada hari ini mau mengingatkan kita bahwasanya tona pesan Yesus Kristus haruslah kita mengerti dan kita harus mampu dan mau melakukannya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk selalu mengingatkan kami akan kuasa-Mu yang akan terjadi dan terus terjadi dalam hidup kami. Ajari kami untuk mengerti betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Betapa banyak berkat, mukjizat yang sudah Engkau kerjakan dan akan terus Engkau lakukan dalam hidup kami. Ya Bapa, biarlah kami tetap bertumbuh menjadi pribadi yang baik, yang lebih dewasa di dalam iman. Sehingga pengorbanan-Mu dan kematian-Mu ya Tuhan Yesus tidak menjadi sia-sia dalam hidup kami. Ajari kami untuk dapat mensyukuri semuanya di dalam kehidupan kami setiap hari. Ajari kami untuk dapat memakai kehidupan kami dengan baik dan hidup kami selalu menyenangkan Tuhan. Kasihanilah kami, tolonglah kami Tuhan. Ampunilah kami akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Layakkanlah kami di hadapan-Mu. Di dalam segala pekerjaan kami, mampukanlah kami melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.